morning. How are you today? I hope all of you stay healthy and happy. Okay, now we are going to our learn online. So, let's prepare ourselves. Mari kita persiapkan diri kita ya nak. Okay, our topic today, tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran yang kelima. Let's study together. Mari kita belajar bersama. Oke, baik, perhatikan. Kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3 ya nak, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar kegiatan ekonomi, produksi kangkung. Kemudian ada kegiatan ekonomi ya, pembuatan kertas. Nah, sekarang kita akan belajar kegiatan ekonomi dalam menghasilkan beras. Bagaimana proses menghasilkan beras? Nah, kita perhatikan yang pertama, sawah dibajak oleh petani menggunakan alat, ya kan, traktor namanya nak. Jadi sebelum ditanam, sawah ini ditraktor terlebih dahulu atau dibajak supaya bisa ditanami padi. Nah, yang kedua, di sini padinya sudah ditanam ya. Padinya sudah ditanam. Sawah ditanami padi ya nak. Yang ketiga, beberapa bulan kemudian padi tadi sudah bisa dipanen oleh petani. Nah, lihat, perhatikan. Sudah dipanen. Setelah dipanen, yang keempat, petani menjemur padi. Dijemur, diolah supaya bisa menjadi beras, ya kan? Digiling padinya menghasilkan beras. Nah, setelah yang keempat, yang kelima, padi yang sudah digiling tadi sudah menghasilkan beras. Dan beras ini siap untuk dikirim ke berbagai wilayah. Ya, siap dikirim ke berbagai wilayah. Nah, setelah dikirim, maka kita bisa membeli berasnya dan siap untuk dikonsumsi. Beginilah proses ekonomi menghasilkan beras, kegiatan ekonomi menghasilkan beras. Jadi, dalam proses menghasilkan beras ini banyak tahapnya nak, mulai dari petani membajak sawah, kemudian padi ditanam di sawah, yang ketiga, padi siap dipanen oleh petani. Kemudian petani menjemur padi. Kemudian di sini ada beras dikirim berbagai wilayah. Kemudian baru siap dikonsumsi. Jadi yang berjasa ya, yang paling berjasa menghasilkan beras itu adalah petani. Maka kita harus menghargai jerih payah petani. Janganlah membuang-buang nasi, ya kan nak? Ya, kita harus menghargai. Jika kita memiliki teman yang orang tuanya pekerjaannya adalah petani, kita juga harus menghargai karena besar jasanya untuk kita ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling segitiga. Baik, kita perhatikan soalnya ya nak. Pak Rahmat memiliki tanah berbentuk segitiga seperti pada gambar di samping. Nah, segitiga yang seperti ini. Segitiga siku-siku ya nak, ya kan? Oke. Alasnya 35 meter, tingginya 20 meter. Yang ditanya, berapa luas tanah Pak Rahmat? Masih ingat? Rumus luas segitiga adalah, masih ingat nak? Luas segitiga sama dengan setengah atau 1/2 kali alas kali tinggi. Ingat ya nak? Ya, ini sudah kesekian kali Mem ingatkan. Harus sudah diingat. Oke? Baik, sekarang kita hitung. Setengah. Luasnya kita hitung setengah dikali alasnya berapa di sini nak? Alasnya 35 ya. Maka kita tulis di sini 35. Kemudian tingginya berapa nak?
Oke, kali tinggi. Nah, tingginya berapa? 20. Oke, kita buat sini 20. Nah, sekarang kita tinggal menghitung. Nah, supaya lebih mudah kita hitung, kita kerjakan dulu setengah kali 20. Setengah kali 20 atau 20 bagi 2 berapa, nak? 10 ya kan? Iya. 10. Kemudian kita kalikan dengan 35. Oke. Kali 35. 10 kali 35 berapa, nak? Nah, 10 kali 35 berarti 35 kali 10 sama dengan 10 kali 35 ya, nak. Masih ingat ya perkalian komutatif. Ya, 10 kali 35 sama dengan 35 kali 10. 35 kali 10 sama dengan 350. Jadi, luas segitiganya adalah 350 meter persegi. Ya kan? Oke. 350 meter persegi. Baik. Next. Berikutnya, masih dari soal yang tadi ya, nak. Jika setengah bagian dari tanah Pak Rahmat akan dijual dengan harga 1.250.000 per meter persegi, berapa rupiah uang penjualan tanah tersebut? Nah, jika setengah bagian dari tanah, berarti tadi luasnya berapa, nak? Luasnya tadi di sini 350 meter persegi. Nah, berarti kita hitung setengah dari 350, ya kan? Nah, kita hitung setengah dari, berarti kita kalikan dari 350, ya kan? Setengah dari 350 meter persegi sama dengan berapa? Sama dengan titik-titik, ya kan? Sekarang kita hitung dulu. 350 dibagi 2. Jadi setengah kali 350 itu sama dengan 350 dibagi 2 ya, nak. Oke. 2 kali berapa sampai 3? Kita buat 2 kali 1. 2 kali 1, 2. Kita kurangkan. Turun 0. Ini turun 5. Kemudian 3 dikurang 2, 1. 2 kali berapa supaya 15? 2 kali 7 ya kan? 2 kali 7 berapa, nak? 14. Oke. Nah, kita kurangkan, turunkan 0. 5 kurang 4, 1. 1 kurang 1, 0 habis ya, nak. Berarti 10. 2 kali berapa supaya 10? 2 kali 5. Ya kan? Nah, 2 kali 5 sama dengan 10. Oke, sekarang kita kurangkan. Ya, habis 0. Jadi, setengah kali 350 sama dengan 175 meter persegi. Oke, 135 meter persegi. Nah, katanya tadi harga per meter perseginya sama dengan 1.250.000. Berarti kita hitungkan ya. Total atau harga penjualan atau hasil penjualan itu sama dengan berapa, nak? Penjualan. Ya, sekarang perhatikan bagus-bagus ya, nak. Berarti penjualannya berapa? Berarti kita kalikan sama dengan 175 meter persegi dikali berapa tadi per meter, nak? Ini 1.250 ya. Kita kalikan 1.250.000. Oke. Nah, bagaimana ini mudah menghitungnya, Mem? Ya, kita perhatikan dulu. Kita ambil saja dulu ini, Nenek. 175 dikali 125. Nah, itu dulu kita kalikan. Nanti nolnya kita tambahkan ya, nak. Oke, baik. Kita kalikan dulu 175. Ya.
Kemudian dikali 125 ya nak. 125. Oke, kita kalikan. Nanti nolnya kita tambahkan saja langsung ya, biar mudah. Kali 5 kali 5, 25. Ya kan? Turun 5, simpan 2. 5 kali 7, 35 tambah 2, 37. Oke, sekarang simpan 3. Sekarang 5 kali 1, 5 tambah 3, 8. Ya kan? Oke, sekarang puluhannya. 2 kali 5, 10. Simpan, turun 0, simpan 1. 2 kali 7, 14. Tambah 1, 15. Turun 5, simpan lagi 1. Ya kan? Kemudian 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Ya kan? Kemudian ratusannya. 1 kali 5, 5. Kemudian 1 kali 7, 7. 1 kali 1, 1. Oke, sekarang kita tambahkan ya nak. Oke, 5. Kita turunkan. Ya, 5 ini loh nak. 7 tambah 0, 7. Ya kan? Kemudian 8 tambah 5, 13. Tambah 5, 18. Tulis di sini 8. Simpan 1. 1 tambah 3, 4. Tambah 7, 11. Turun 1. Naik 1. 1 tambah 1, 2. Ya kan? Berarti 1, 2, 3. Kita buat titik di sini ya nak. Ya, oke. Baik, berarti hasilnya sama dengan, ya, hasilnya sama dengan 21,875. 21,875. Kita tambahkan nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita buat 1, 2, 3, 4. Oke. Kita hitung dari sini, dari kanan ya nak. 1, 2, 3, titik. Kemudian 1, 2, 3, titik. Ya. Berarti hasilnya sama dengan, saya tulis lagi supaya lebih jelas, 218.750.000. Inilah hasil penjualan setengah dari luas segitiga tadi. Oke? Baik. Jadi, berapa rupiah uang penjualan tanah tersebut? 218.750.000 rupiah. Oke? Jelas ya nak? Ini mungkin agak sulit karena perkaliannya sudah ratusan ke ratusan. Ya kan? Nah, Mem harap anak-anak Mem tetap semangat mengulang-ulang pembelajaran ini supaya lebih pahamnya nak. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kita semuanya. Thank you for your attention. See you next time. Yeah, and bye-bye.